Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran tematik, masih di tematik 5G ya, yaitu peristiwa dalam kehidupan. Dan kita juga masih mempelajari pada subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dari pembelajaran 3 dan 4. Sebelumnya, silahkan kalian persiapkan buku tematik kalian dan juga alat tulisnya ya. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu memberikan pendapat tentang isi teks narasi sejarah, menjelaskan perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Portugis dan Belanda, menjelaskan faktor terjadinya keragaman budaya di Indonesia, menjelaskan peristiwa sejarah pada masa awal pergerakan nasional, menuliskan informasi penting teks narasi sejarah, dan menjelaskan karakteristik suku-suku bangsa di Indonesia. Sekarang kalian bisa buka buku kalian di halaman 18. Memberikan pendapat tentang isi teks narasi sejarah. Nah, untuk memberikan pendapat tentang isi teks narasi sejarah, kalian bisa lihat contohnya ada di halaman 9. Jadi kita harus menentukan ya, menggunakan kata tanya apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Contoh, misalnya divide et impera, di sini bisa dibuat bagan pertanyaan apa yang dimaksud dengan divide et impera. Kemudian, mengapa Belanda mempraktikkan divide et impera, dan bagaimana penerapan divide et impera pada masa penjajahan Belanda? Nah, jika sudah menemukan jawaban dari pertanyaan ini, maka bisa disimpulkan menjadi sebuah pendapat dari isi teks narasi sejarah. Seperti itu, ya. Oke, sekarang bisa kalian lanjut buka halaman 20, yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Portugis dan Belanda. Untuk penjelasan mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Portugis dan Belanda bisa kalian saksikan dalam video berikut ini.
Oke anak-anak, sekarang bisa lanjut halaman 21 ya. Faktor terjadinya keragaman budaya di Indonesia. Beberapa faktor yang menjadi penyebab beragamnya kebudayaan yang ada di Indonesia antara lain, yang pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lingkungan alam yang beragam. Kemudian yang kedua, beragamnya suku bangsa dan ras yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia ini terdapat beragam suku bangsa dan ras. Apa itu ras? Ras adalah suatu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan yang sama. Kemudian yang ketiga, pengaruh kebudayaan luar. Nah, kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia ini tidak lepas juga dari kebudayaan bangsa lain. Hal ini menyebabkan pedagang-pedagang dari bangsa lain berlayar menuju Indonesia untuk berdagang karena Indonesia memiliki rempah-rempah yang melimpah. Dari kebudayaan tersebut lalu berakulturasi dengan kebudayaan Nusantara. Maka dari itu, keragaman budaya yang ada di Indonesia ini jangan sampai memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Karena keragaman tersebut merupakan potensi dari Tuhan Yang Maha Esa untuk membangun masyarakat yang semakin maju. Nah, maka dari itu kita harusnya dijadikan alat untuk saling mengenal sehingga tercipta tatanan masyarakat yang rukun dan damai. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harusnya saling mengenal suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya. Seperti itu ya. Oke anak-anak, sekarang kita bisa lanjut ke pembelajaran 4 halaman 25. Peristiwa sejarah pada masa awal pergerakan nasional. Apa yang dimaksud dengan pergerakan nasional? Pergerakan nasional adalah suatu bentuk perlawanan terhadap kaum penjajah yang dilaksanakan tidak dengan menggunakan kekuatan bersenjata, tetapi menggunakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Di antara organisasi-organisasi tersebut, yaitu Pergerakan Nasional Melawan Penjajahan Belanda di Indonesia diawali pada tahun 1908 dengan berdirinya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi yang didirikan oleh kalangan terpelajar di sekolah kedokteran. Kelompok ini merupakan kelompok pertama pembentuk organisasi modern di Indonesia. Budi Utomo ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1998 dan dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo yang merupakan tamatan sekolah Dr. Stovia di Batavia. Beliau mendirikan Budi Utomo yang bertujuan pengajaran dan kebudayaan di Indonesia. Kemudian yang berikutnya ada Kongres Pemuda ada di halaman 27. Perlawanan rakyat kepada penjajah pada mulanya terpecah-pecah berdasarkan suku, agama, maupun golongan di daerah masing-masing. Kelemahan ini disadari oleh banyak kaum muda pelajar Indonesia. Nah, sejak saat itu, organisasi-organisasi kepemudaan mulai bermunculan di tanah air. Antara lain ada Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes, Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Ambon, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, dan Pemuda Indonesia atau PI. Organisasi-organisasi ini adalah peserta dalam Kongres Pemuda tahun 1926 dan 1928 yang kemudian melahirkan tonggak perjuangan nasional yaitu Sumpah Pemuda. Nah, Kongres Pemuda 1 ini diselenggarakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta, yang merupakan persiapan penyelenggaraan Kongres Pemuda 2 pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928.
Nah, maka dari itu pada tanggal 28 Oktober itu diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Nah, sekarang berikutnya yaitu karakteristik suku-suku bangsa di Indonesia. Ada di halaman 28. Apa yang membedakan suatu suku dengan suku lainnya? Nah, setiap suku bangsa tentunya mempunyai ciri yang khas yang membedakannya dengan suku bangsa yang lainnya. Setiap suku bangsa mempunyai ciri khas yang membedakan dengan suku bangsa yang lainnya. Nah, berikut ini merupakan beberapa hal yang dapat membedakan antar suku bangsa. Di antaranya yaitu yang pertama ada perbedaan bahasa. Setiap suku bangsa tentunya mempunyai bahasa daerah yang menjadikan ciri khas bagi suku tersebut. Contoh, misalnya suku Batak, dia menggunakan bahasa Batak. Suku Jawa menggunakan bahasa Jawa. Suku Sunda menggunakan bahasa Sunda. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan ciri fisik. Setiap suku bangsa juga mempunyai ciri fisik yang berbeda-beda. Misalnya, ciri fisik suku Aceh ini berbeda dengan ciri fisik suku Alor di Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan adat istiadat, kesenian, dan budaya. Setiap suku bangsa pasti mempunyai adat istiadat dan budaya yang khas yang berbeda dengan suku lainnya. Oke anak-anak, itulah materi kita hari ini dari pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Untuk kesimpulan pada materi kita hari ini yaitu sebagai berikut. Baik anak-anak, alhamdulillah selesai sudah pembelajaran tematik kita hari ini. Tetap semangat ya nak dalam mengikuti pembelajaran daring setiap harinya. Dan jangan lupa untuk terus jaga kesehatan kalian. Untuk tugasnya nanti Miss share via WhatsApp ya. Oke, thank you. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.